Habis nyonyok semen gua guys ya. Badan gua jadi arah-ratil guys. Gimana ini para teman-teman semua ini kabarnya bro? Ini seperti biasa ya kan. Kita nge-live lagi ya bro ya. Sambil santai-santai Bos Iwai ingin bahas masalah video yang Bos Iwai upload gitu kan. Yaitu adalah Bapak Rocky Gerung videonya gitu ya bro ya. Karena tiap hari itu Bos Iwai bro, kalau buka aplikasi YouTube Studio gitu kan, itu ada puluhan, ratusan ya kan komentar-komentar negatif terhadap Bapak Rocky Gerung bro ya. Ada yang bilang homo, ateis gitu kan, bujangan lapuk, iblis, PKI, segala macam. Itu ditulis tuh di dalam kolom komentar video Rocky Gerung bro. Jadi banyak banget yang benci bro sama Rocky Gerung gitu kan. Bos Iwai juga gak ngerti kenapa itu mereka itu membenci Rocky Gerung, padahal Rocky Gerung itu bro ya, dia itu bukan pembuat kebijakan bro ya, bukan pejabat publik. Kecuali dia pejabat publik tuh baru boleh kita maki-maki kan begitu bro. Rocky Gerung tidak pernah merugikan siapapun, tidak pernah korupsi duit negara ya kan, nggak punya jabatan apapun ya kan. Jadi Rocky Gerung memang tugas dia adalah ya sesuka-suka dia aja bro ya. Jadi sangat tidak masuk akal gitu kan kalau kalian itu membenci Rocky Gerung bro ya. Kan dia konsisten dulu iya kan. Kan kalau gua sih ngelihat kekonsistenan daripada Rocky Gerung bro ya. Dulu dia kita ya kan nggak boleh melupakan apa yang sudah dibuat oleh Rocky Gerung bro ya, terutama di dalam politik beberapa tahun terakhir bro. Itu dulu 2019 ya, inget ya, 2019 itu Rocky Gerung muter-muter daerah berkampanye untuk Pak Prabowo bro ya. Kalau kalian masih inget tuh, itu di Pilpres 2019. Jadi kalau lu yang sekarang yang ngedukung Prabowo, terus lu sekarang mencaci, menghina, bahkan merendahkan Rocky Gerung, itu artinya lu nggak tahu sejarah gitu ya bro. Jadi gue cuma mengingetin gitu kan, 2019 itu Rocky Gerung mundar-mandir ke daerah, ke kota, segala macam seluruh pulau Indonesia itu hanya untuk berkampanye untuk kemenangan Prabowo Sandi bro. Itu pada Pilpres 2019 kan begitu bro ya. Itu banyak tuh jejak digitalnya banyak gitu kan. Nah kenapa Rocky Gerung sekarang juga masih mengkritik Prabowo gitu kan, karena kan Prabowo kan calon Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik bro. Jadi Rocky Gerung tetap konsisten, dia akan mengkritik presiden kan begitu bro ya, karena yang dikritiknya itu bukan orangnya bro, tapi kepresidenan daripada si orang itu. Itu kan logika normalnya bro ya. Jadi buat teman-teman Bos Iwai juga kadang bukannya kesal sih gitu, tapi ini kok banyak banget gitu kan, ini masyarakat Indonesia gitu kan yang membenci Rocky Gerung, tapi alasannya nggak kuat gitu ya bro ya. Alasannya nggak masuk akal kan begitu bro. Rocky Gerung nggak pernah nyolong duit timah 271 triliun. Rocky Gerung nggak pernah korupsi itu yang kemarin tuh yang dari Partai Nasdem tuh. Iya kan, jadi Rocky Gerung nggak pernah nyolong duit negara bro, nggak pernah nyolong duit pajak, iya kan. Bahkan lu bayangin bro ya, mungkin lu bisa cari perbandingan gitu kan, untuk membandingkan dengan apa yang sudah dibuat oleh Rocky Gerung. Lu bayangin bro ya, di Indonesia ini iya kan, dari banyaknya berita-berita yang Bos Iwai baca, itu cuma Rocky Gerung bro ya yang ngajar di UI selama 15 tahun tanpa menerima gaji bro. Karena dalil Rocky Gerung, dia nggak pernah miskin dari kecil kan begitu bro ya. Jadi coba lu cari dah contohnya dah, untuk membandingkan ada nggak orang yang ngajar 15 tahun iya kan di sebuah universitas tanpa digaji bro ya. Itu kayaknya 1:100 bro, nggak ada lagi bro ya. Cuman Rocky Gerung doang bro ya yang ngajar itu 15 tahun nggak digaji. Itu cuma Rocky Gerung doang. Kalau itu kalau apa namanya, dari banyaknya literatur yang gue baca ya kan, jejak digital, berita segala macam, itu nggak ada bro ya. Jadi lu bayangin kalau pejabat publik itu kayak Rocky Gerung tuh iya kan, nggak mentingin gaji apalagi untuk korupsi bro ya, itu kita pasti sejahtera tuh sebagai rakyat Indonesia tuh kan begitu bro. Jadi Rocky Gerung itu justru ingin mengingatkan para pejabat-pejabat publik itu iya kan, jangan sampai mereka itu semena-mena, sewenang-wenang. Kenapa? Karena ada rakyat yang harus diurus, ada rakyat miskin yang harus diperhatikan kan begitu bro. Tugas
negara, tugas presiden yang paling mendasar itu cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin, bro. Ya, kan sekarang kita lihat, kemarin gua lihat tuh waktu 2023, iya kan, itu naik, bro. Angka pengangguran naik, bro. Dari 6 juta berapa ratus waktu 2023 kemarin itu jadi 7 juta lebih, bro. Ya. Ini yang 2024 belum keluar nih. Mungkin sekarang 8 juta atau 9 juta orang nih yang nganggur. Apalagi ditambah kemarin itu pabrik bata itu kan tutup tuh. Itu artinya ada karyawan-karyawan yang dipecat, yang di PHK, dan akan menjadi pengangguran baru, bro. Ya. Sekarang juga ini ke hari kelulusan, bulan-bulan kelulusan gitu kan bagi para pelajar. Iya kan. Nah, kalau kemarin itu banyak karyawan yang dipecat, iya kan, itu artinya mantan-mantan karyawan itu akan bersaing di dalam mencari pekerjaan dengan anak-anak atau adik-adik kalian yang sekarang pada lulus sekolah, bro. Ya, itu keadaan kita hari ini, bro. Ya, lapangan pekerjaan 10 juta lapangan pekerjaan yang dulu pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi, kita nggak pernah tahu di mana itu adanya 10 juta lapangan pekerjaan. Itu kan mesti harusnya tagih itu, bro. Ya, jangan pura-pura, bro. Ya, kalau belangsak aja udah ngaku. Ya, jangan selalu hidup nggak pernah senang, ya kan. Oh, Jokowi berhasil bangun tol, Jokowi berhasil bangun ekonomi, iya kan. Tapi lu nya masih belangsak, masih miskin, dan lu dipaksa untuk tepuk tangan karena lu terlalu fanatik. Itu lu nya yang tolol. Ya, jadi kalau bagi bos Dewa sih itu mah lu nya yang tolol. Kita jujur aja, bro. Ya, kesenjangan sosial, iya kan, itu nyata terlihat tuh, iya kan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, bro. Ya, itu keadaan kita hari ini, bro. Ya, dan lu semua itu cuma dikasih bansos pada tepuk tangan, ya. Padahal bansos itu 2 hari 3 hari habis, ya, bro. Ya, ini akibatnya kalau lu semua terlalu fanatik, bro. Ya, tiap hari itu bos Iwai, bro, buka kolom komentar itu kan ada yang mesti dihapus tuh, karena itu perintah YouTube. Komentar-komentar yang dianggap spam gitu kan, itu harus dihapus, bro. Itu banyak banget, bro. Ya, yang ngebully, menghina Rocky Gerung, bro. Gua nggak ngerti gitu kan, kenapa kalian semua itu benci banget sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu nggak pernah ngerugiin kalian, bro. Ya, kalau negara bisa jadi ngerugiin kalian tuh, iya kan, karena para pejabat negara itu punya wewenang ngerawat duit dan juga sekaligus punya potensi untuk colong duit negara, untuk colong sumber daya alam Indonesia tuh. Itu para pejabat publik, bro. Ya, karena pejabat publik yang ngelola kekayaan negara ini, bro. Ya, bukan lu, bro. Lu mah apaan ya? Ya lah, lu mah miskin nggak punya wewenang, bro. Ya, itu sih kalau menurut gua gitu ya, bro. Ya, ini buat teman-teman jangan lupa pada ngopi juga ya, bro. Santai, ya kan. Sebenarnya bangun jalan tol, Presiden Jokowi bangun jalan tol itu juga nggak apa-apa, ya, bro. Ya, tetapi kita sebagai masyarakat yang tidak menikmatinya harus jujur. Itu jalan tol itu nggak ada gunanya bagi gua. Udah gitu aja, bro. Jadi kita nggak pura-pura gitu loh di dalam mengapresiasi kinerja pemerintah, kan begitu, bro. Ya, ya memang nggak apa-apa gitu kan Jokowi bangun jalan tol, ya nggak apa-apa. Tapi kita mesti jujur, itu ada manfaatnya ngebuat kita tuh sebagai warga negara, sebagai masyarakat miskin. Lu semua, ya kan, ya mungkin lu semua masih bisa menikmati jalan tol karena lu punya mobil gitu kan. Kerja lu di luar kota, ya kan, kebijakan pemerintah berpihak kepada lu gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi terkadang, ya kan, itu bos Iwai, banyak teman-teman bos Iwai di sini yang mengapresiasi jalan tol, tapi keadaan ekonomi si teman bos Iwai itu sangat-sangat memprihatinkan, bro. Ya, jangankan dia keluar kota gitu kan, motor aja nggak punya. Terus apa yang mau dibanggain jalan tol itu buat dia, sedangkan dia tidak menikmatinya tuh. Apalagi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di gunung, bro, yang hidupnya jauh dari keramaian, ya kan, mereka dipaksa untuk tepuk tangan atas jalan tol yang sudah telah dibangun, padahal mereka tidak menikmatinya, bro. Dan itu jadi pertanyaan kita tuh, itu kenapa masyarakat Indonesia sekarang seperti itu, bro? Ya, kenapa? Karena kalau menurut bos Iwa itu karena mereka itu disogok tadi tuh, ya kan, oleh bansos yang nggak seberapa, bansos yang 2 hari 3 hari habis gitu kan.
begitu bro, fanatik, iya kan? Karena sekarang pemerintah juga gimana caranya itu para masyarakat jadi fanatik bro sama pemerintah gitu kan. Itu ajaib kalau bagi bos Iwai, ajaib bro ya. Lu sekarang bayangin aja kan, ini gue berani taruh bro ya, gue ini tinggal di kota Bekasi bro ya. Di Bekasi itu, di tempat gue ini kawasan industri bro, banyak pabrik, banyak PT, banyak CP gitu kan. Dan sekarang banyak yang bangkrut bro ya. Semakin bangkrut, iya kan, pabrik-pabrik itu artinya ada banyak pengangguran baru bro. Ditambah sekarang ini banyak calon apa namanya, orang-orang itu, adik-adik kalian tuh yang sekolah pada lulus kan, mereka juga nyari kerjaan tuh, iya kan. Dan mereka itu yang baru lulus sekolah bro, iya kan, itu harus bersaing dengan pengangguran yang udah bangkotan tuh, iya kan. Bahkan 3 tahun yang lalu lulus sekolah, sekarang masih nganggur. Itu masih ada bro di tempat bos Iwai, teman-teman bos Iwai. Kenapa? Karena sulit nyari pekerjaan bro. Ditambah lagi dengan para pesaing-pesaing yang punya orang dalam, iya kan, itu makin sulit bro ya. Ya kalau bos Iwai sih alhamdulillah gitu kan, bos Iwai kerja apapun bisa ya bro ya. Bos Iwai nyari duit nggak satu lobang, ya kan. Pokoknya bos Iwai alhamdulillah. Tapi bos Iwai bicara tentang teman-teman kita yang nggak punya keahlian bro, yang nggak punya skill, yang cuman ngandelin ijazah kan begitu bro ya. Dan sekarang kita mempertanyakan di mana lapangan kerja itu bro. 10 juta lapangan kerja di mana bro ya. Lu semua mah nggak punya wewenang itu duit 271 triliun tuh kekayaan hasil alam Indonesia cuman dinikmati oleh beberapa pejabat publik, iya kan. Dan lu sekarang tepuk tangan aja tuh karena lu selalu terlalu fanatik gitu kan sama orang-orang di apa namanya pemerintahan bro. Akibatnya apa? Lu nggak berani mengkritik tentang kejadian tersebut, iya kan, korupsi KKN, iya kan. Itu akibatnya kalau lu fanatik sama pemerintah bro, jadi lu tolol sebenarnya gitu bro. Maaf nih ya, jadi kata tolol itu memang harus diucapkan bro ya. Ini karena bagian dari kritik bro ya. Kata tolol itu bukan penghinaan, kalau kata bos Iwai itu kritik bro. Karena bos Iwai juga dulu waktu SD ya kan pernah diomongin sama guru, gara-gara bos Iwai dulu ngisi PR salah, kata guru, tolol banget kamu, tibang ngisi PR kali-kalian aja nggak bisa itu. Jadi kata tolol itu adalah kata kritik bro ya, bukan menghina bro gitu. Jadi teman-teman kalau dikatain tolol jangan marah lah, buktikan aja gue nggak tolol, ya kan gampang bro. Ini nggak ada soal sopan nggak ada gitu bro. Kalau kita nyebut tolol ke orang yang kita nggak kenal tuh baru kan begitu bro. Kita kan tololin pejabat publik kan karena kita kenal, ya kan, karena kita kenal si pejabat publik itu, ya kan, dan dia juga seorang pejabat, makanya jabatannya yang kita tololin bro, kan begitu bro. Jadi teman-teman gak usah kaku lah, ya kan, santai aja bro ya. Ini buat teman-teman maaf ya kan kalau bos Iwai sambil merokok, karena bos Iwai kadang malu bro ya, kalau bukan malu sih ya, kurang pede lah kalau nggak ngerokok gitu kan. Sambil ngopi pahit ya bro ya, kopi kapal api. Ini bos Iwai ngopi kapal api itu dari kecil udah ngopi, jadi ke kopi bro ya. Jadi balik lagi ke judul aja bro ya. Jadi buat teman-teman gitu kan, kalau teman-teman tidak suka dengan Rocky Gerung, kalau teman-teman benci dengan Rocky Gerung gitu kan, pertanyaannya kenapa teman-teman masih nontonin video Rocky Gerung? Kenapa? Iya kan? Kenapa kalian masih nontonin video Rocky Gerung? Bos Iwai tidak suka dengan Abu Janda, bos Iwai tidak suka dengan Denny Siregar, para buzzer gitu kan. Nggak pernah bos Iwai nonton video-video mereka gitu kan. Makanya di stories YouTube bos Iwai itu nggak pernah ada yang namanya pencarian Abu Janda, Denny Siregar, buzzer yang lain tuh nggak pernah bro. Karena bos Iwai emang nggak suka sama mereka, iya kan. Jadi kalian juga kalau tidak suka sama Rocky Gerung, ngapain ditonton? Skip aja videonya bro ya, di skip aja kan gampang, iya kan. Jangan hanya berkomentar negatif kepada Rocky Gerung, iya kan, hanya karena kalian itu terlalu fanatik, iya kan. Presiden itu 5 tahun diganti bro, jadi kita ngapain fanatik sama presiden? Itu nggak masuk akal bro ya. Itu kalau bagi bos Iwai tidak masuk akal bro ya. Ini buat teman-teman seperti biasa nawarin kopi lagi bro, ini tinggal gedoknya doang bro.
Aduh, ngomong lagi panas banget bro ya. Ini di Bekasi bro, panasnya buset deh. Naujubillah bro ya. Ini sekarang nih, iya kan. Kemarin Bosiwe juga sama live streaming gitu kan. Kita apa namanya punya rasa optimisme, iya kan, terhadap presiden yang akan datang. Itu nggak apa-apa, ya kan. Pesimis juga nggak apa-apa, optimis juga nggak apa-apa tentang pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Itu kan harapan gitu ya bro ya. Tetapi kalau sekarang kita ucapkan optimis, pesimis gitu kan, kalaupun itu kebijakan Pak Prabowo pada akhirnya terrealisasi, yaitu wajar gitu kan, karena Pak Prabowo sebelumnya juga menjanjikan di dalam kampanyenya tuh, ya kan menjanjikan visi misinya tuh, iya kan, salah satunya makan siang gratis tuh. Kalau itu terrealisasi, ya udah biasa aja, nggak perlu diapresiasi. Ngapain? Uang itu kan pemenuhan janji dia tuh sebagai presiden, kan begitu bro ya. Jadi kalau Pak Prabowo memenuhi janjinya itu untuk makan siang gratis buat anak-anak Indonesia yang miskin-miskin, kekurangan gizi, bahkan yang terkena stunting tuh, itu nggak usah diapresiasi. Itu memang tugas presiden seperti itu bro. Iya kan, kita mengkritik ketika itu tidak terrealisasi itu. Iya kan, kita mengkritik ketika kebijakan itu dikorupsi bro. Ya sekarang yang sudah jadi rahasia umum lah, iya kan, itu bansos itu bro, yang namanya bansos, iya kan, turun dari sampai ke tingkat bawah tuh, iya kan, sampai kelurahan, ke RW, ke RT, itu pasti keluarga mereka dulu tuh, para bajingan itu kan, keluarganya dulu diutamain bro ya. Jadi kalau ada 100 daftar penerima bansos itu kan, itu nomor 1 dari sampai 20 mungkin itu saudara-saudaranya dulu, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, ya kan, baru yang lain. Nah ini jangan sampai hal tersebut, ya kan, ini juga terjadi di nanti nih, ya kan, pas Prabowo jadi presiden, di dalam menyalurkan makan siang gratis bro ya. Kalau gua mah nggak cocok menerima makan siang gratis, gua mampu, iya kan. Tapi anak-anak yang miskin-miskin yang ada di Indonesia, anak-anak yang miskin-miskin yang terkena stunting, gizi buruk, mereka yang paling harus diprioritaskan untuk mendapatkan itu tuh, iya kan, susu, iya kan, susu gratis, vitamin, makan siang gratis, itu mereka bro ya. Jadi kita ngebacot itu, mengkritik pemerintah, jangan sampai kebijakannya itu salah gitu ya bro ya. Apa namanya, salah di dalam pemberiannya, dalam mendata siapa yang harus menerima ini, jangan sampai salah. Nah itu yang kita kritik bro. Jadi teman-teman ya kan juga harus ya nggak usah takut lah bersuara gitu kan ya bro ya. Ngapain gitu bro, kita di sini mengkritik pemerintah itu bukan untuk kebencian, bukan bro ya. Sekarang ya kan, itu 2009 tuh, pas awal-awal Bosiwai mengerti politik, itu 2009 bro, 2008 gitu kan. Periode kedua Presiden SBY, semua orang mengkritik SBY pada saat itu bro ya, termasuk Rocky Gerung juga bro. Tuh kalau teman-teman nggak percaya, kita kan banyak ada yang bilang gitu kan, katanya Rocky Gerung itu antek Cikeas, antek SBY, orang bayar SBY, nggak pernah ada bro ya. 2009 itu sampai 2012 sampai berakhirnya SBY, itu Rocky Gerung tiap hari ngeritikin Presiden SBY bro, mencaci maki. Bahkan dulu waktu di demo sama PDIP itu SBY dibawain apa namanya, kerbau, iya kan, gambarnya SBY itu, iya kan. Jadi SBY dulu 2000 waktu dia menjabat sebagai presiden, itu penghinaan terhadap Presiden SBY itu lebih daripada apa yang diterima oleh Presiden Jokowi bro ya. Sangat parah bro, karena Bosiwai dari tahun 2008 gitu kan, itu Bosiwai juga ngikutin berita politik hingga hari ini bro ya. Jadi waktu zaman rejim SBY itu parah bro ya. Itu Presiden SBY itu tiap hari dibully, ya kan. Bahkan SBY itu diancam mau dibom tuh dulu waktu di dekat Bosiwai sini terbongkar kan, di villa apa namanya, di Jati Asih di sini bro ya. Itu kan bom itu kan, itu dokter Ajari kan itu nyiapin bom, Nurdin M Top itu nyiapin bom itu buat di Cikeas bro. Karena dari jarak kontrakannya yang di sini nih dekat Bosiwai, kan Bosiwai deket nih, iya kan, yang di Puri Nusapala tuh, itu jaraknya cuman 11 km ke Cikeas Udik tuh. Cikeas Udik itu tempat tinggalnya SBY bro ya. Karena Bosiwai itu tempat tinggal Bosiwai
ke tempatnya SBY itu cuman 13 km bro ya. Itu dulu tuh, jadi dikritik habis-habisan tuh, iya kan, SBY tuh. Sekarang nggak ada yang mengkritik SBY. Nggak ada yang kritik SBY, nggak ada yang nanya-nanya SBY ngapain. Kenapa? Karena SBY bukan presiden. Ini Pak Jokowi berapa bulan lagi lengser, ya kan. Setelah Pak Jokowi lengser, nggak ada bakalan yang kritik Presiden Jokowi bro, nggak ada. Karena masyarakat juga paham gitu kan, yang dikritik itu bukan Jokowinya, tapi kebijakan dia sebagai presiden. Artinya kepresidenannya yang dikritik, kan begitu bro, logikanya begitu, iya kan. Itu dulu itu musimnya berkaca kepada sejarah zaman SBY aja tuh. Itu SBY habis-habisan dikritik bro ya. Sekarang nggak ada yang ngomongin SBY, iya kan. Kendati anaknya sekarang jadi anak buahnya Presiden Jokowi kan begitu bro ya kan. Dulu kan padahal kita sama-sama tahu kan, apa namanya itu, AHY itu mengkritik habis-habisan program IKN tuh, ya kan, Ibu Kota Baru bro. Itu Demokrat termasuk ketumnya tuh AHY itu setiap hari itu ngeritikin pembangunan IKN bro. Setelah jadi menteri ya kan malah memuji-muji bro. Itu watak pejabat kita emang seperti itu bro, lemah ya kan, nggak konsisten gitu kan. Jadi itu tuh ya, kalau kita fanatik bro ya. Kan temen-temen juga tahu kan, dulu kan AHY kan kritik habis-habisan IKN kan. Tapi kemarin sekarang apa namanya, kemarin pas dilantik jadi menteri ATR tuh ya kan, AHY langsung muji-muji IKN bro ya. Ini aneh banget bro ya, dulu kritik sekarang malah muji-muji gitu kan. Tuh watak orang-orang partai emang seperti itu bro ya. Itu saking sulitnya nyari kerja bro, saking sulitnya nyari kerja bro. Nah sekarang kita balik lagi ke Rocky Gerung, iya kan. Rocky Gerung tetap konsisten dia, iya kan, meskipun 2019 ya kan dia kampanye untuk Prabowo gitu kan. Ya mungkin kemarin di 2024 dia tidak mendukung Prabowo gitu kan, karena Prabowo jadi menterinya Jokowi gitu kan. Sama Bosiwe juga tidak mendukung Prabowo, iya kan, karena Prabowo wakilnya Gibran. Gua nggak suka sama Gibran bro ya, karena proses Gibran masuk sebagai wakil presiden itu benar-benar tidak murni gitu kan, tidak murni karena prestasi dia sebagai seorang anak muda gitu kan. Tapi Gibran menjadi wakil presiden karena bapaknya presiden, iya kan, karena pamannya juga adalah ketua apa namanya Mahkamah Konstitusi itu, iya kan. Jadi prosesnya itu benar-benar bukan hasil prestasi Gibran bro ya, tapi ya karena anak presiden aja udah. Jadi Bosiwe nggak suka karena itu gitu kan. Ini prosesnya gitu bro ya. Itu kalau menurut gua bro ya. Oke buat teman-teman gitu kan, hari ini Bosiwe sudahi dulu ya kan. Sekali lagi buat teman-teman yang tidak yang tidak suka dengan Rocky Gerung, jangan nonton videonya. Oke bro ya, jadi buat teman-teman sekali lagi yang suka dengan konten-konten Bosiwe silahkan like, komen, dan subscribe. Oke bro, dah.